Islam tidak hanya disebarkan oleh bangsa Arab. Walaupun di awal-awal perkembangannya, Islam memang disebarkan oleh suku dari Arab. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak suku atau etnis di luar Arab yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam. Dan salah satu suku yang mempunyai peranan dalam perkembangan peradaban Islam adalah suku Berber. Berber merupakan nama etnis untuk orang-orang yang berasal dari Afrika Utara, yang mana orang-orang Berber telah menetap di Afrika Utara, timur lembah Nil sejak milenium 1 sebelum Masehi. Meski suku Berber memiliki ciri budaya yang sama, akan tetapi mereka mempunyai gaya kehidupan yang berbeda-beda. Mereka lebih condong dalam kehidupan yang tidak menetap, dan sering berpindah-pindah atau biasa disebut nomaden. Etnis Berber kebanyakan terbagi kepada keluarga, kelompok, keturunan dan suku. Yang mana mereka banyak menetap di wilayah Afrika Utara, yang terbentang dari Samudera Atlantik sampai Cirenaica, sebagian di wilayah Mesir, dan dari Laut Mediterania hingga Sungai Niger. Sebelum memeluk agama Islam, orang Berber kebanyakan memeluk agama Kristen dan Yahudi. Adapun perbedaan orang Berber dan orang Arab menurut Ibnu Khaldun, dalam kitabnya yang berjudul Al-Ibar adalah tentang gaya hidup, ekonomi, hubungan dengan kekuasaan dan kondisi sosiopolitik. Persaingan antara etnis Arab dan Berber terjadi pasca perpindahan kekuasaan Islam, dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Persaingan tersebut, telah menandai sejarah baru Islam di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Orang Berber di Afrika Utara, dikenal sebagai kelompok yang sering memberontak di masa Islamisasi wilayah tersebut. Dengan tren keagamaan yang disukai kelompok tersebut yaitu heterodoks dan gerakan sektarian. Adanya hubungan yang begitu kompleks, dalam etnis Berber dengan berbagai tren Islam, yang ditumpangkan dengan perselisihan kesukukan adalah salah satu dasar sejarah munculnya dinasti-dinasti di wilayah Maghrib, abad pertengahan. Berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah Damaskus 660–749 telah memunculkan dinasti-dinasti baru di wilayah Afrika Utara dan Maghrib, yang didukung oleh etnis Berber setempat. Di antara dinasti-dinasti tersebut adalah dinasti Idrisiyah Syiah 789–974 di Berberia Barat, dinasti Rustamiyah Khawarij 777–909 di Berberia Tengah. Abad ke-10 dan ke-11, wilayah Maghrib terbagi menjadi dua zona pengaruh politik dan ideologi agama waktu itu antara Umayyah di Cordoba dan Fatimiyah di Mesir. Pada pertengahan abad ke-11, muncullah kekuasaan Berber Sunni pertama yang bernama dinasti Al-Murabitun. Cikal bakal dinasti Al-Murabitun berasal dari suku Lamtuna yang merupakan suku Berber nomaden. Dinasti ini dalam perkembangannya, mampu mengembangkan peradaban gemilang yang disebut dengan Hispano-Berber, yang berada di Berberia Barat, Berberia Tengah hingga Andalusia. Dinasti ini juga mempunyai peran penting dalam melanjutkan estafet kekuasaan dinasti Umayyah II di Andalusia. Ketika Andalusia jatuh akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan Kristen, dinasti Al-Murabitun mencoba kembali untuk menyatukan kekuatan Islam di Andalusia pasca runtuhnya dinasti Umayyah II pada tahun 1031 m. Dinasti yang berasal dari kaum Berber ini, mempunyai jasa besar dalam menggagalkan upaya rekonkuista penaklukan kembali Andalusia, yang dilakukan oleh kaum Nasrani, meskipun hal tersebut hanya sementara. Masuknya dinasti Al-Murabitun ke Andalusia telah membawa dampak besar bagi perkembangan peradaban di wilayah Afrika Utara. Akan tetapi, eksistensi dinasti ini tidak bertahan lama disebabkan beberapa kesultanan Muslim di Andalusia menolak otoritasnya. Hal ini diperparah dengan adanya gerakan keagamaan baru di selatan Maroko, yang menolak legitimasinya. Gerakan tersebut adalah Al-Muwahhidun yang didirikan oleh Ibnu Tumar. Al-Muwahhidun kemudian berubah menjadi sebuah dinasti Berber baru, yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mengambil alih kekuasaan semua wilayah di Maghrib dan Andalusia. Pendiri dinasti ini merupakan sosok yang menyebarkan tentang ajaran pembaharuan sosial, dan seringkali berlebihan, puritan maksudnya, pandang terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga mereka tidak mengakui otoritas mazhab-mazhab fiqh waktu itu. Akan tetapi, usaha dinasti Al-Muwahhidun yang sempat berkuasa di Andalusia untuk memenangi pertempuran melawan pasukan Kristen tidak membuahkan hasil. Mereka mengalami kekalahan telak di Las Navas de Tolosa pada tahun 1212 m. Runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun juga menandai akan keruntuhan kejayaan Islam di Eropa. Suku Berber mempunyai peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam,
khususnya di masa pemerintahan dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun yang ikut andil dalam mempertahankan kejayaan peradaban Islam di Eropa. Hari ini, etnis Berber tersebut di negara Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Mauritania, Spanyol, Prancis, Belgia, Belanda, Israel, Niger, Mali. Di Prancis saja etnis Berber diperkirakan ada 3 juta lebih, sehingga tak aneh jika Zidane, mantan pesepak bola itu, sangat eksis. Suku Berber, atau Amazigh, adalah kelompok etnis pribumi Afrika Utara yang tersebar di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mali, Niger, dan beberapa bagian lainnya. Meskipun banyak yang telah beradaptasi dengan kehidupan modern, beberapa komunitas masih mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Mata pencaharian suku Berber bergantung pada lokasi mereka. Di Pegunungan Atlas, bertani secara subsisten, menanam gandum, jelai, zaitun, dan kurma. Beternak kambing dan domba untuk diambil susu, daging, serta wolnya. Beberapa menjadi pengrajin yang membuat karpet, pakaian wol, dan tembikar khas. Di Gurun Sahara, hidup sebagai nomaden, menggembalakan unta dan domba. Berdagang garam, kain, dan rempah-rempah dalam karavan melintasi Sahara. Banyak yang bekerja sebagai pedagang, pengrajin, atau pekerja di sektor pariwisata. Beberapa sudah beradaptasi dengan pekerjaan modern di bidang pendidikan, pemerintahan, atau teknologi. Suku Berber sangat mengutamakan keluarga besar. Biasanya, beberapa generasi tinggal dalam satu rumah atau pemukiman kecil. Mereka hidup dalam sistem patriarki, tetapi perempuan Berber memiliki peran penting dalam budaya dan ekonomi, terutama dalam kerajinan tangan dan pertanian. Anak-anak diajarkan bahasa Berber Tamazigh sejak kecil, tetapi banyak juga yang bisa berbahasa Arab atau Prancis. Di pegunungan, rumah dibuat dari tanah liat dan batu dengan atap datar untuk menyimpan hasil panen. Di gurun, orang Tuareg Berber tinggal di tenda berbahan wol atau kulit unta yang mudah dipindahkan. Di kota, mereka tinggal di rumah modern, tetapi masih mempertahankan beberapa elemen tradisional seperti dekorasi dan adat istiadat. Makanan mereka sederhana tetapi bergizi, terdiri dari kaus-kaus hidangan berbahan dasar gandum semolina, tajin, rebusan daging, sayuran, dan rempah-rempah. Roti Berber dibuat dari tepung kasar, sering dipanggang di tanah. Susu unta dan teh min sebagai minuman utama. Pria biasanya memakai jelaba, jubah panjang dengan tudung, dan sorban untuk melindungi dari panas dan debu. Wanita mengenakan pakaian berwarna-warni, seringkali dihiasi dengan sulaman dan perhiasan perak khas Berber. Tuareg cabang Berber di Sahara, pria memakai kain biru yang menutupi wajah mereka, disebut tagelmus. Mayoritas suku Berber adalah Muslim Sunni, tetapi mereka tetap mempertahankan kepercayaan kuno dan praktik spiritual tradisional. Mereka merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, serta festival khas Berber seperti Yenayar, Tahun Baru Berber. Musik dan tari sangat penting dalam budaya mereka, seperti Ahidous tarian kelompok di Maroko, dan Imzat musik Tuareg. Banyak Berber yang mengalami urbanisasi dan kehilangan bahasa serta budaya tradisional mereka. Gerakan Amazigh berkembang untuk memperjuangkan pengakuan budaya dan bahasa Berber di negara-negara Afrika Utara. Pariwisata telah menjadi sumber penghasilan baru bagi beberapa komunitas Berber, terutama di Maroko dan Tunisia. Suku Berber adalah masyarakat yang tangguh dengan budaya yang kaya dan beragam. Meskipun menghadapi banyak tantangan modern, mereka masih mempertahankan identitas dan tradisi unik mereka. Budaya unclup-unclup di suku Berber dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam serta tradisi adat yang telah berkembang selama berabad-abad. Secara umum, hubungan unclup-unclup dianggap sebagai bagian dari pernikahan yang sah, dengan norma sosial yang menekankan kesucian sebelum menikah, terutama bagi perempuan. Namun, dalam beberapa komunitas Berber kuno, terutama sebelum Islam menyebar luas, ada praktik yang lebih bebas, seperti festival-festival tradisional yang memungkinkan pemuda dan pemudi bertemu dan memilih pasangan. Salah satu contoh yang masih ada adalah Festival Imilcil di Maroko, di mana pemuda dan pemudi Berber dapat memilih pasangan hidup mereka. Dalam masyarakat modern, aturan tentang unclup-unclup menjadi lebih konservatif, sejalan dengan ajaran Islam. Pernikahan tetap menjadi institusi penting, dan hubungan di luar nikah umumnya tidak diterima. Namun, di beberapa komunitas,
terutama yang lebih terpencil atau nomaden, tradisi adat masih memberi sedikit kelonggaran dalam proses pemilihan pasangan. Suku Berber memiliki banyak mitos dan legenda yang mencerminkan sejarah, kepercayaan, dan kehidupan mereka. Beberapa yang terkenal adalah Dihya Kahina, ratu pejuang Berber yang legendaris, dikenal karena melawan invasi Arab di abad ke-7. Ia dianggap sebagai simbol keberanian dan kebebasan. Aisyah Kandisa, sosok makhluk mistis perempuan yang dipercaya dapat menggoda dan mencelakai pria. Legenda ini mirip dengan cerita jin dalam budaya Islam. Atlas dan Gunung Atlas, dalam mitologi, suku Berber percaya bahwa Atlas, seorang raksasa, dihukum untuk memanggul langit, dan pegunungan Atlas di Afrika Utara berasal dari tubuhnya. Roh dan jin pegunungan, beberapa komunitas Berber percaya pada roh penjaga alam yang tinggal di gua, gunung, atau oasis, yang harus dihormati agar tidak membawa kesialan. Mitos dan legenda ini diwariskan turun-temurun melalui cerita lisan, sering kali diceritakan dalam lagu dan puisi tradisional. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.